Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan, yang beranggotakan Vina dengan NIM 4119144, Naili Saada dengan NIM 4119127, Sekila Sulaiman dengan NIM 4119042, Asli Khairul Arif dengan NIM 4118048, Asyir Faza El Makarim dengan NIM 4117393. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintahan. Pajak pertambahan nilai atau PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak yang tidak langsung. Objek pajak pertambahan nilai: barang atau jasa yang dikenakan PPN salah satunya adalah penyerahan barang kena pajak atau BPK dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu impor barang kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya adalah barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu barang hasil pertambangan atau pengeboran seperti minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Lalu barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran, dan uang serta emas batangan. Bagaimana mekanisme pajak pertambahan nilai? Mengenai tarif pajak atau PPN itu sangat penting untuk diketahui agar pengusaha dapat mengenakan tarif kepada konsumen dengan jumlah yang tepat. Tarif PPN yang dikenai adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tarif pajak 10%. Kedua, tarif 0% untuk ekspor BKP dan BKP tidak terwujud serta ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, penyetoran dan pelaporan PPN. Pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Pihak yang disebut PKP atau pihak kena pajak adalah pribadi atau badan usaha yang memiliki jumlah penghasilan atau jasa lebih dari 4,8 miliar sesuai dengan PMK nomor 197/PMK 03/2013. Cara menghitung PPN atau pajak pertambahan nilai. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus PPN dikalikan DPP atau 10% dikalikan DPP. Untuk memahami penggunaan tarif tersebut, ada contoh kasus sebagai berikut. Contohnya adalah PT Sindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang 10% dikalikan 50 juta dengan hasilnya 5 juta. Jadi PPN adalah 5 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Sindai dari PT ABC adalah 5 juta. Pajak bumi bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah.
PBB muncul sebab adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan para pemilik bangunan, entah itu sebagai tempat tinggal atau memulai sebuah usaha. Objek pajak bumi dan bangunan. Di dalam perhitungan pajak jenis ini, ada dua objek yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama ada bumi. Permukaan bumi yang meliputi tanah, daratan, dan lautan, serta tubuh bumi yang berada di bawahnya. Beberapa contoh konkretnya adalah kebun, sawah, tanah, dan ladang. Selanjutnya ada bangunan. Konstruksi bangunan yang dibuat ditancapkan di dalam bumi, semisal rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan perhotelan. Namun tidak semua objek yang berada di bumi dan bangunan akan terhitung sebagai sebuah pajak, sebab ada beberapa aturan yang memperoleh sebuah tempat tidak harus membayar pajak bumi dan bangunan, seperti sengaja dibangun untuk kebutuhan bersama, semisal tempat peribadatan, rumah sakit pemerintah, tempat wisata publik, panti asuhan, serta sekolah umum. Dibangun untuk tempat peristirahatan terakhir benda ataupun manusia, semisal kuburan dan museum antik. Dibuat dengan fungsi sebagai hutan alam, suaka, hewan untuk mencegah kepunahan dan lain-lain. Digunakan oleh perwakilan badan organisasi internasional yang disetujui sebelumnya. Perhitungan PBB. 1. Nilai jual objek pajak atau NJOP merupakan sebuah harga yang diterapkan apabila ingin menghitung pajak bumi bangunan. Biasanya, perhitungan nilai jual objek pajak didasarkan kepada harga rata-rata sebuah transaksi ataupun nilai terbaru sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. 2. Nilai jual kena pajak adalah perkiraan seberapa besar sebuah objek bumi atau bangunan yang bisa dimasukkan dalam perhitungan pajak bumi bangunan. Yang ketiga adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, merupakan sebuah batasan nilai tidak dikenakan pajak menurut keputusan dari Kementerian Keuangan. Batas dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak maksimum adalah 12 juta rupiah kepada setiap wajib pajak. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Rumus perhitungan pajak PBB sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Rumus NJKP sama dengan 40% dikali nilai jual objek kena pajak atau NJOP dikurangi NJOP TKP. 40% apabila lebih dari 1 miliar rupiah, 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP TKP sama dengan 12 juta rupiah atau dengan kata lain nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan. PT Hasta Prawira memiliki lahan di daerah Sukaarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta rupiah dan harga bangunan per meter 1 juta rupiah. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Langkah pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan. Bumi sama dengan 1000 kali 5 juta sama dengan 5 miliar rupiah. Bangunan sama dengan 800 dikali 1 juta rupiah sama dengan 800 juta rupiah. NJOP bumi dan bangunan sama dengan 5 miliar rupiah ditambah 800 juta rupiah sama dengan 5,8 miliar rupiah. Langkah kedua, hitung NJKP. NJKP sama dengan 40% dikali 5,8 miliar rupiah dikurangi 12 juta sama dengan 2.315.200.000 rupiah. Langkah ketiga, hitung PBB. PBB sama dengan 0,5% dikali 2.315.200.000 rupiah sama dengan 11.576 rupiah. Maka setiap tahunnya PT Hasta Prawira harus membayar PBB sebesar 11 juta rupiah. Demikian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.